Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa belajar di kelas ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita mulai berdoa, beragama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan ambil aksen ya untuk memastikan kehadiran anak-anak ibu semua. Yang pertama, Ani. Hadir bu. Tasya. Hadir ibu. Sari. Hadir ibu. Baik, hadir semua ya. Iya bu. Anak-anak ibu sudah siap belajar semuanya? Siap ibu. Baik, perhatikan dulu posisi duduknya, sampah-sampah, alat tulisnya. Pastikan kalian semangat dan siap belajar ya. Iya bu. Oke, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih bu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Angkat tangannya. Oke, silakan jawab dulu. Materi kita minggu lalu itu Bu mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik sekali Bu. Siapa yang tahu apa aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Oke, Tasya, silakan Tasya. Betul. Jadi Bu, untuk aktivitasnya itu Bu ada produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Baik sekali jawabannya. Mari kita berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah menjawab. Dan belajar dengan tema ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai masyarakat Indonesia pada masa praksara. Untuk itu, sebelum kita mulai untuk pelajaran ini, kita akan kasih kita terlebih dahulu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Satu, fokus. Melihat Oke, udah tahu ya, hari ini kita akan belajar tema tentang masyarakat Indonesia pada masa praksara. Ibu hari ini akan belajar dengan model kooperatif tipe jigsaw. Nanti kita akan mendiskusikan kelompoknya, di mana setiap kelompok akan mengutus satu yang namanya anggota ahli. Kalian akan berdiskusi dengan topik apa yang akan kalian bawa. Kemudian anggota ahli ini akan pergi ke kelompok lain mendiskusikan topik yang sudah kalian diskusikan. Begitu juga kelompok lainnya akan membawa kelompok ahlinya ke kelompok berikutnya untuk mendiskusikan topik apa yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah melalui media virtual reality. Peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan masyarakat Indonesia pada zaman praksara melalui aspek geografi dan juga yang kita secara dengan benar. Ada yang tahu nggak sih apa itu media VR? Tidak ada. Oke, nanti ya kita tunjukkan. So, ayo sekarang dulu perhatian di sini semua ya. Ada yang tahu nggak ini siapa? Oke, nggak boleh bully teman-temannya ya. Coba lihat dulu, perhatikan di sini. Ini merupakan fosil penemuan para ahli pada zaman dahulu, dan ini adalah ilustrasinya. Kalau dilihat, ini merupakan salah satu jenis fosil pada masa praksara. Kalian pernah dengar nggak fosil-fosil atau jenis nama fosil pada masa praksara? Siapa yang tahu beberapa fosil yang ditemukan pada masa praksara? Wah, nama yang di tangan kita sebutkan satu-satu ya. Bersamaan. Yang pertama, yang kedua, baik, benar sekali. Oke, baik, kita masuk ke materi fosil manusia purba Pithecanthropus mojokertensis, yaitu manusia kera berasal dari Mojokerto. Nah, pada saat itu Von Wallace melakukan penelitian di sepanjang lembah Bengal Solo. Kemudian ia menemukan tengkorak fosil anak-anak pada tahun 1936. Kemudian ia menamai dengan Pithecanthropus mojokertensis. Ini merupakan jenis manusia purba tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Baik, untuk melihat visualisasi lebih jelas dari bentuk dan Pithecanthropus mojokertensis, Ibu akan tunjukkan dengan media VR masing-masing anak-anak Ibu, dimulai dari Yola dulu ya. Ayo Yola, kita mulai pakai media VR.
Baik, Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, terdiri dari 5 orang. Ini menjadi kelompok 1, sisanya pindah kembali menjadi kelompok 2, yang ini akan menjadi kelompok 3. Nah, sesuai instruksi dari LKPD, nanti anak-anak akan dibagikan topik masing-masing per kelompoknya. Kemudian, kalian akan membutuh 1 orang yang akan pindah ke kelompok lain menjadi anggota kunci, di mana anggota kunci ini akan menjelaskan topik yang ada di LKPD kelompok kalian ke kelompok lain. Begitupun dengan kelompok lain akan pindah ke kelompok lainnya untuk mendiskusikan topik sesuai dengan LKPD kalian. Nah, sekarang anak-anak boleh silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, di sini kalian akan mengisi LKPD sesuai topik yang ada sudah dialami tadi ya. Mandiri mendapat untuk masing-masing kelompoknya. Kalau kelompok kalian yang masalah tidak, nanti LKPD-nya ditulis dan dapat dipresentasikan di depan ya. Untuk kelompok ini, kalian akan diskusikan masing-masing dengan kelompok punya komandan, nanti akan dipanggil kelompok kalian ke depan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang silakan tunjuk 1 anggota kunci atau anggota ahli yang kemudian akan pindah ke kelompok lainnya. Misalnya kelompok 1 tunjuk 1 anggota ahlinya pindah ke kelompok 2, begitu juga dengan kelompok 3 ke kelompok 1 ya. Ayo sekarang lagi. Oke, setelah semua sudah diskusi dan anggota ahli kembali ke kelompoknya, kelompok asalnya, Ibu akan tunjuk 1 persatu dari kelompok 1 dulu untuk presentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo kelompok 1 dari kelompok lu. Baik, Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugis pada tahun 1890 di daerah Krinil, di sebuah desa pinggiran Bengawan, Solo. Tidak jauh dari Ngawi atau Madiun, Jawa Timur. Diperkirakan hidup sekitar 1,5 juta tahun lalu. Dubois menamakan fosil temuannya Pithecanthropus erectus karena menurutnya makhluk ini sudah bisa berdiri tegak atau erectus. Baik, dari paparan kelompok 1, ada yang mau bertanya tidak? Silakan, ayo tunjuk tangan. Oke, ya, silakan bertanya. Apa perbedaan Pithecanthropus erectus dan Meganthropus? Baik Lia, di sini saya menjawab dari pertanyaan kamu. Adapun bedanya Pithecanthropus erectus itu adalah manusia yang berbadan tegak, dan sedangkan Meganthropus itu dia manusia yang berbadannya besar gitu ya. Bagaimana? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, nah selalu jawaban dari kelompok 1, boleh tepuk tangannya. Jadi, Pithecanthropus erectus merupakan sama-sama penemuan dari von Vresslav, tapi dia itu memiliki volume otak yang lebih besar. Dari postur tubuh, dia juga sudah mirip dengan manusia, tegak. Erectus itu akhirnya tegak. Kemudian, Meganthropus Paleojapanicus ini adalah jenis fosil manusia purba yang punya volume otak lebih kecil. Kemudian, dia juga punya badan yang besar. Mega itu artinya besar. Paham semuanya? Paham dulu. Oke, Nana, bagaimana proses pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Bagaimana menurut kalian pembelajaran menggunakan media VR? Ayo, Yola, bagaimana menurut Yola? Menurut saya belajar menggunakan VR itu lebih asik Bu, karena rasanya itu kayak kita ada di video itu, ikut terjun seperti itu. Oke, terima kasih Yola. Baik, siapa yang bisa ngasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, Ira dulu ya. Sekarang Ira berdiri. Adapun kesimpulan kita pada hari ini adalah pada kesempatan sarana fungsi dari lingkungan seperti Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus dan Homo. Baik sekali, terima kasih Jira. Boleh silakan duduk. Tepuk tangan. Baik, hari ini kita udah bahas semua ya tentang masyarakat Indonesia pada masa praksara. Kita bisa lihat setiap fase-fase, setiap jenis manusia purba, apa aja peralatannya, mulai dari menggunakan batu juga tulang. Nah, untuk materi berikutnya di minggu depan kita akan belajar mengenai masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Untuk anak-anak sekalian boleh silakan dibaca bukunya ya. Jangan lupa baca buku di rumah. Baik. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Sudah. Terima kasih, kita tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan.